Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Pangesta, NIM 055121619, program studi agrobisnis pertanian Universitas Kota Jambi. Hari ini melaksanakan praktik tugas kuliah manajemen agrobisnis dengan tujuan mengamati kegiatan usaha tani, menghitung biaya penerimaan serta pendapatan usaha. Baiklah, hari ini saya sudah berada di lapangan berkenan dengan Bapak pemilik kebun usaha tani ini. Mungkin bisa langsung perkenalkan saudara Bapak Wahyu. Ya, mungkin pertama saya menyampaikan izin silaturahmi ke tempat ini untuk mengetahui tentang yang saya bahas hari ini. Mungkin boleh perkenalan, Pak? Perkenalkan, nama saya Wahyu di Desa Sungai Gelam. Dalam usaha nanam kacang panjang. Baik, Pak. Untuk nama bidang usaha hari ini kan yang kita berada sekarang ini itu kacang panjang. Iya. Sejak tahun berapakah ini Bapak usaha kacang panjang ini, Pak? Kalau kacang panjang mulai tahun 2016. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dalam budidaya pertanian ini dalam luasan budidaya ini ada berapa luasan, Pak? Ya, kalau luasnya sekitar 1 hektar. 1 hektar. Dalam 1 hektar ini apakah dia berbagai macam sayuran? Apakah memang khusus kacang panjang saja atau Berbagai macam sayuran. boleh di Pak? Yang kayak cabai, kayak timun, kacang. Ya. Lalu untuk dalam 1 hektar ini berbagi tanaman ya, Pak? Tadi ya, ada cabai, ada kacang panjang, ada timun. Dalam luasan 1 hektar ini, contoh kita kacang panjang ini, Pak. Untuk bibit sendiri ini apa kita bibit Bapak lakukan pembelian apa penyemaian sendiri, Pak? Pembelian. Kacang panjang pembelian. Dalam bentuk harga kacang panjang ini sendiri berapa, Pak, harganya, Pak? Bibitnya, Pak? Bibitnya, Pak? Bibitnya 1 kaleng itu sekitar 235. 135 ribu Itu per 500 gram. per 500 gram 235.000. Berarti kurang lebih untuk dalam 1 hektar itu membutuhkan sekitar 6 kaleng. Lalu untuk penanaman ini, Pak, dari mulai Bapak pembelian benih tadi, itu apakah disemaikan dulu apa siap tanam? langsung siap, Pak. Siap tanam. Untuk setiap tanam yang tadi kita sampaikan, adakah jarak-jarak tertentu tentang penanaman ini, Pak? Penanaman jarak tanam sekitar 60 sampai 70 cm. Dalam perawatan ini kan otomatis ada pemupukan ya, Pak? Ada. Pupuk apa, Pak, yang diberikan untuk ini, Pak? Pupuk MPK. Pupuk NPK. MPK Mutiara, MPK Bas. Untuk dosis sendiri itu apakah ada tersendiri, Pak, di usia? Ya, ada. Kalau masih usia kecil itu masih paling sekitar per batang itu sekitar 1 batang 1 sendok. Itu di usia umur sekitar 10 hari atau lebih. 10 hari sehari. Setelah dipupuk dalam 1 sendok tadi, itu beberapa waktu lagi, Pak, bakal Itu ke pupuk lagi sekitar 10 sampai 15 hari. Lalu dalam kendala, Pak, dalam Bapak bertani kacang ini, kesulitan apa yang pernah Bapak hadapi? Kendalanya kalau pas kena penyakit bulu. Penyakit bule. Itu seperti apa, Pak? Ya, daunnya kuning, buah kuning. Daun kuning, buah kuning. Berarti kalau saat ini tidak ada ya, Pak, ya? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini tidak ada penyakit. Itu untuk mengatasi penyakit itu sendiri menggunakan Kalau penyakit itu tidak bisa diatasi. tidak bisa diatasi? Nggak bisa. Kalau sejenis sama kayak ulat itu masih bisa. Tapi kalau bule nggak. Dia bawaan. Oh, dia bawaan dari bibit itu sendiri. Oh, penyakit bule itu berarti dia tidak bisa dikendalikan oleh apapun maupun herbisida. Tidak. Artinya dia bawaan dari bibit itu sendiri. Apakah nanti dia setelah dapat penyakit itu, apakah Bapak bunuh, apakah Bapak biarkan atau Bapak rawat atau gimana, Pak? Diganti. Diganti. Diganti tanaman. Berarti Dicabut. dicabut ya? Cabut ganti tanaman. Itu ketahuannya dia berpenyakit itu di usia berapa hari? Sekitar 30 hari. 30 hari. Waktu mau ngangkat udah. Kalau bisa dibilang 30 hari ada setinggi, Pak? Udah. Setinggi ini 30 hari, Pak, ya? Dalam 1 hektar tadi kan membutuhkan 6 kaleng ya, Pak?
6 kaleng berarti dalam satu kaleng berapa bibit Pak? Berapa sebenarnya? Kalau satu kaleng sekitar 3.000. 3.000. Berarti kalau kali 6 12.000. 12.000. Dalam 12.000 itu 18.000. 16 ya. 18.000. Dari 6 kaleng tadi 18.000. Dalam 18.000 itu ada berapa persen Pak yang terserang apa tadi? Hama. Ya, bule tadi. Ya paling sekitar 20-15%. 15 sampai 20% yang terserang ya Pak ya. Jadi kalau dia sudah terserang bakalan Bapak cabut dan Bapak gantian. Berarti artinya Bapak membeli stok ini lagi ya, stok bibit lagi ya, kecambah lagi ya. Lalu untuk produksinya Pak, untuk dia mulai tumbuh kacang sudah bisa menghasilkan berproduksi itu waktu berapa lama kacang ini Pak? Mulai 45 hari udah mulai gede sampai 40 hari sampai ya nanti habis tanaman itu mulai gede 45 hari, usia tanam itu mulai mati itu 2 bulan 10 hari ya, 2 bulan 10 hari sudah berproduksi, sudah kita bisa bilang panen, sudah berproduksi ya Pak. Artinya kan dalam setahun itu 4 kali ya Pak, berarti 4 kali dalam setahun. Dalam berproduksi ini sekali panen itu biayanya berapa ya Pak? biaya untuk modal itu dalam satu kalengnya sekitar 3 juta kan. Ya. Untuk biaya pendapatan dari penghasilan itu dalam 1 hektar ini Pak, dalam 2 bulan waktu 2 bulan setengah tadi itu berapa kilo atau berapa ton penghasilan kacang? Kalau penghasilan dalam ini kalau bibit tanam kaleng itu sekitar 12 sampai 16 ton, 12 sampai 16 ton dalam 1 hektar Pak, ya? dalam satu Dalam 6 kaleng ya. Lalu setelah panen, apakah ada pajak tersendiri Pak? Tidak ada. Oh tidak ada ya, tidak ada pajak. Berarti ini memang adalah aset milik Bapak sendiri ya Pak, lahan ini ya. Dalam sekali panen 2 bulan setengah, itu kan kita Bapak sampaikan tadi setahun itu 4 kali. Dalam 4 kali tahun ini kan bisa kita bilang kan 4 rotasi kan? Adaptasi Apakah ada perbandingan antara panen pertama, panen kedua, panen ketiga, dan panen keempat Pak? ada. Biasanya panen kedua itu merosot, Panen kedua merosot, terus panen ketiga biasanya naik lagi. panen ketiga naik. Itu disebabkan oleh apa ya Pak? Ya, ada kenaikan Kadang kita disebabkan oleh penyakit penyakit kadang serangan lagi kan, musim hujan, musim panas itu cuaca ya. cuaca. Kalau dari harga sendiri Pak, dari harga penjualan Bapak ini ke distributor apa ke pasar langsung? Itu distributor. Itu dengan harga berapa per kilo Pak? Per kilo untuk saat ini Pak. 4.000 sekilo ya Pak. Dalam satu tanaman ini Pak bisa menghasilkan berapa kilo Pak? 1 kilo. 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. Dan untuk ini kan tanaman kacang, dalam seperti timun itu dari kecambah sampai ke perawatannya itu apakah Bapak nyemaikan sendiri atau tetap beli juga Pak? Beli juga ya, sama ya seperti Sama. kacang. Dan untuk kalau biaya timun sendiri Pak, Kalau biaya timun sama lah. lebih kurang sama Lebih antara kurang sama dengan Bapak. dari pembibitan ke pembibitan ya. Perawatan atau pupuk Pupuk sama. sama. Untuk tanaman lain seperti semangka, cabai itu apakah Itu beda. beda? Kalau untuk semangka itu dalam 1 hektarnya menghabiskan biaya 1 hektar 50 juta kalau cabai kurang lebih ya sama ya 50 juta. Dalam perawatannya Pak, biaya perawatannya ya itu keseluruhan ya. sudah keseluruhan biaya perawatannya. Dalam biaya perawatan tadi sekitar 50 juta sama bibit. Itu apakah Bapak menggunakan apa Pak? Ada tenaga kerja sendiri? Apakah? Ada. Oh ada ya Pak. Untuk tenaga kerja itu berarti mulai dari nanam, Mulai dari bikin lahan, ngolah lahan sampai penanaman itu Pak. berarti dari pengolahan lahan, penanaman sampai perawatan menggunakan tenaga kerja. Terus sampai pengeluaran lahan. Begitu juga kalau di tanaman semangka ada penyerbukan itu menggunakan tenaga kerja juga. Untuk tenaga kerja itu berapa orang yang Bapak miliki Pak? Ya kadang 2 orang yang satu Pak. Ada 2 orang tenaga kerja. Untuk upah tenaga kerja per hari itu hitungnya seperti apa? Itu harian 120.000 per hari untuk tenaga kerja. Total yang biasa dibawa kemari itu 2 orang. Berarti ini sudah periode kita kembali ke kacang Pak. Berarti ini periode kacang ini sudah yang tanam berapa kali Pak? Ini yang keempat kali. Ini yang keempat kali ya. Keempat kali. Ini sudah usia berapa Pak? Ini usia 38 hari. 38 hari. Ini mulai usia Usia kacang ini baru 38 hari sudah mulai berbuah dan berbuah. Baik Pak, lanjut. Untuk tanaman kacang ini, apakah harga pupuk dan pestisida berubah dari tahun ke tahun Pak? Berubah ya Pak. kenaikan.
ada kenaikan. Untuk kenaikan sendiri itu pada tahun berapa Pak? Mulai kenaikan tahun 2003 mulai ada kenaikan. 2003 ya? 2023. Kalau 2024 2023 kalau 2024 2025 ini Pak Ya ada kenaikan juga. ada kenaikan juga. Apakah harga pupuk dalam 4 tahun ke depan sudah Bapak jalannya ada peningkatan apa Pak? Meningkat? Ada Ada ya Pak? peningkatan Harga ya Pak ya? Pada tahun berapa itu Pak harga yang meningkat? 2000. 2023 ya. Lalu Pak, apa faktor yang paling berpengaruh terhadap naik turunnya biaya Pak? Ya pengaruhnya ya istilahnya modal makin nambah, Dengan biaya makin nambah. biaya makin nambah dengan adanya tambahan biaya pupuk yang naik ya Pak ya, herbisida, fungisida dan lain-lain Pak ya. Dalam berproduksi ini Pak, berapa total hasil penjualan usaha setiap tahun selama 4 tahun terakhir ini Pak? Setiap tahunnya sekitar 48 sampai 40. 40 sampai 48. 48 dalam 1 tahun. Bagaimana cara Bapak untuk menghemat biaya produksi Pak? Ya, kalau untuk menghemat ya dikerjain sendiri. Itu bantuan nggak ada. Lalu tahun berapa usaha Bapak tani ini mendapatkan keuntungan paling tertinggi? Usaha yang mendapatkan keuntungan tertinggi tahun 2024. Tahun 2024. Itu bisa dibilang Pak meningkatnya itu karena apa Pak? Meningkatnya karena harga. Karena harga. Berapa harganya Pak kalau Bapak? Harga nyampe 10.000, 8 sampai 10. 8.000 sampai 10.000 per kilo. Lalu mengalami usaha ini di titik terendahnya Pak? Itu pada tahun berapa? Ya sama 2024 itu titik terendahnya tanaman yang kedua itu harga 1.000 per kilo. Harga 1.000 per kilo. 1.000 per kilo berarti selisih 7.000 ya Pak? 7.000 sampai 8.000 selisihnya ya dari 2024 sampai 2025 ya Pak ya. Apakah hasil usaha Bapak ini mencukupi kehidupan? Alhamdulillah mencukupi. Alhamdulillah. Apakah Bapak berencana untuk memperluas lahan atau mengembangkan usaha ini Pak? Ya rencananya sih memperluas. Rencana memperluas ya Pak. Apa harapan Bapak untuk usaha tani 4 tahun ke depan Pak? Harapan kami ya cari pengumpul yang tetap biar nggak melalui toke-toke, harga biar stabil. Berarti harapannya di 4 tahun ke depan ada penampung lah ya, penampung penghasil produksi ini sudah ada penampung tersendiri. Harapan harga itu stabil. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengetahui di samping tugas saya praktik tentang pertanian ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan oleh Pak Wahyu, ketersediaan beliau menemani saya di kebun pertanian milik Pak Wahyu yang tumbuhan, yang tanaman yang ada seperti kacang panjang, timun, semangka, dan cabai sudah diberikan kesempatan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.